Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman sekalian. Di edisi kita akan membahas tentang kepemimpinan, teori kepemimpinan. Nah, hari ini teman-teman sekalian, kalau kemarin mungkin teman-teman sudah melihat tentang kepemimpinan partisipatif atau participative leadership. Nah, kali ini kita akan bicara tentang servant leadership atau kepemimpinan pelayanan. Nah, seperti apa kepemimpinan pelayanan? Ya, kita akan bahas lebih lanjut teman-teman. Mudah-mudahan ini akan sangat bermanfaat bagi teman-teman dalam lembaga, dalam tugas-tugas, mungkin ya tugas kuliah dan sebagainya. Baik, teman-teman sekalian, kepemimpinan pelayanan atau servant leadership. Nah, kita akan membahas tentang karakteristik definisinya, kita akan bahas tentang karakteristik kepemimpinan pelayanan, mengapa penting menjadi pemimpin yang melayani, ya. Kita akan bahas selanjutnya. Baik, teman-teman sekalian, apa itu kepemimpinan pelayanan atau pemimpin yang melayani? Servant leadership. Dia adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengedepankan untuk melayani pihak lain. Pemimpin memenuhi kebutuhan orang lain, membantu mereka tumbuh, dan memberikan peluang bagi mereka untuk mendapatkan penghargaan secara material dan emosional. Dalam hal ini, pemimpin melampaui kepentingan pribadi untuk melayani orang lain, organisasi, juga masyarakat. Nah, apa saja karakteristik pemimpin pelayan ini, ya, atau servant leadership ini? Nah, ada ciri-ciri kepemimpinan pelayanan adalah sebagai berikut ya. Yang pertama, teman-teman sekalian adalah bahwa kepemimpinan didasarkan pada nilai-nilai dan cita-cita yang kuat yang dibawa oleh para pemimpin dan pengikut ke tempat kerja. Yang kedua adalah pemimpin lebih peduli pada kesuksesan pengikut mereka daripada mementingkan kesuksesan mereka pribadi. Dan yang ketiga, pemimpin memperhatikan kebutuhan pengikut dan menyediakan lingkungan di mana pengikut dapat mencapai potensi penuh dan kinerja terbaik mereka. Yang keempat, teman-teman sekalian, di antara ciri-ciri kepemimpinan pelayanan adalah pengikut terlibat dalam semua proses operasional dan pengambilan keputusan. Akibatnya, pengikut mengambil peran besar atas hasil organisasi. Kemudian yang keenam adalah ada respect, rasa hormat, motivasi, sikap positif, dan melayani adalah nilai-nilai utama dari gaya kepemimpinan pelayanan ini. Dan yang ketujuh adalah, teman-teman sekalian, yang kedelapan adalah para pemimpin menganggap pengikut mereka sebagai mitra dan memperlakukan mereka secara setara. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya Larry Spurs, ya, seorang penulis dan filsuf menjabarkan ide Greenleaf. Ini peletak dasar teori tentang kepemimpinan pelayanan. Dia mengemukakan bahwa 10 prinsip kepemimpinan pemimpin pelayanan alias servant leadership. Apa saja itu teman-teman sekalian? Prinsip yang pertama adalah listening, mendengarkan. Bahwa pemimpin mau mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, mereka berusaha mengidentifikasi keinginan suatu kelompok bawahan dan stakeholders dan membantu menjelaskan dan memenuhi keinginan itu. Yang kedua adalah empati ya. Pemimpin memiliki kemampuan untuk mengenali dan memahami perasaan dan emosi orang lain karena mereka sangat memahami orang lain. Tidakkah mereka dimotivasi oleh keinginan tulus untuk membantu orang lain? Yang ketiga, teman-teman sekalian, adalah healing. Pengikut biasanya menginginkan pemimpin memiliki minat tulus dalam memupuk kesejahteraan emosional dan spiritual mereka dengan mengambil peran aktif dalam mempromosikan kekuatan mental dan emosional bawahan. Pemimpin biasanya menginspirasi dengan tingkat kepercayaan yang luar biasa. Selain itu, pemimpin memastikan bawahan mereka memiliki sumber daya, pengetahuan, dan dukungan untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Pemimpin juga mengembangkan tempat kerja yang sehat. Mereka kemudian mengambil langkah untuk membantu bawahan bahagia dan terlibat dalam peran-peran mereka. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah kesadaran, awareness. Mereka sepenuhnya menyadari kekuatan, kelemahan, nilai-nilai, emosi, dan perasaan mereka. Kesadaran diri ini memungkinkan pemimpin memahami bias pribadi dan mengesampingkan saat membuat keputusan, mengesampingkannya saat membuat keputusan. Kemudian ciri berikutnya adalah persuasion, bahwa pemimpin memiliki keterampilan persuasif untuk mempengaruhi pendapat dan tindakan orang lain. Kualitas ini berguna dalam negosiasi dengan mitra bisnis, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya, cirinya adalah conceptualization. Kualitas penting dari pemimpin yang melayani adalah kemampuan mereka untuk membuat konsep atau membayangkan kemungkinan masa depan dan merekonsiliasi dengan kenyataan saat ini. Mereka berpikir out of the box dan membangun impian besar.
Kemampuan ini membantu pemimpin memvisualisasikan masa depan yang cerah dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk sampai ke sana. Selanjutnya adalah pandangan yang jauh ke depan atau foresight. Mereka memiliki kemampuan intuitif untuk memprediksi apa yang mungkin terjadi di masa depan berdasarkan masa lalu dan masa kini. Selanjutnya adalah stewardship, penata layanan. Mereka memiliki tanggung jawab penuh untuk merencanakan, mengelola, dan memberdayakan semua sumber daya yang tersedia untuk perbaikan dan kesejahteraan organisasi, karyawan, dan pemangku kepentingan. Selanjutnya, ciri yang selanjutnya adalah komitmen terhadap pengembangan orang lain atau commitment to the growth of people. Mereka membantu karyawan, tim mereka memetakan jalur karir yang jelas dan memberi mereka sumber daya untuk maju dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. Selanjutnya teman-teman sekalian adalah yang terakhir dari ciri kepemimpinan pelayanannya adalah membangun komunitas, building community. Di bawah seorang pemimpin yang melayani, orang-orang berkumpul untuk tujuan yang sama. Mereka mampu menciptakan perasaan memiliki dan menumbuhkan semangat tim dan rasa kebersamaan. Nah, teman-teman sekalian, mengapa sih penting menjadi pemimpin yang melayani? Nah, di sebuah perusahaan, sebuah lembaga, kepemimpinan pelayanan menciptakan perasaan positif yang kuat antara manajemen dan karyawan. Itu mengarah pada rasa moral yang tinggi. Ketika karyawan itu puas dengan pekerjaan dan perusahaan mereka, tentu produktivitas mereka, tempat kerja mereka sangat akan meningkat. Nah, keuntungan lain dari pemimpin yang melayani adalah, teman-teman sekalian, setidaknya ada tiga keuntungan dari pemimpin yang melayani atau servant leadership adalah yang pertama, membuka ide-ide baru dan inovatif. Bawahan memiliki peluang untuk menuangkan dan bereksperimen dengan ide-ide mereka. Pemimpin membuka ruang tumbuh dan diskusi yang lebih luas ke bawahan. Yang kedua adalah kepercayaan dan motivasi tinggi. Pemimpin yang menghargai dan mempercayai bawahan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, mereka memperhatikan kepentingan bawahan dan memberikan dukungan ke bawahan untuk meningkatkan kualitas mereka. Dan yang ketiga atau alias yang terakhir teman-teman sekalian adalah dari keuntungan pemimpin yang melayani adalah memaksimalkan potensi bawahan. Pemimpin yang melayani memetakan dan mengoptimalkan bakat bawahan, mereka berkontribusi pada pencapaian tujuan dan kesuksesan bawahan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bisa mengoptimalkan gaya kepemimpinan kita. Apapun pemimpin kita, mau Anda pemimpin yang melayani, transformasional, adalah pemimpin partisipatif, yang jelas adalah kita yang menjadi pemimpin yang disenangi, dicintai oleh bawahan kita. Demikian edisi kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.